Halo teman, perkenalkan saya Trusti Dewi Kartika, CPNS Kementerian Pertahanan, golongan 2, gelombang 4, nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan learning journal mengenai analisis isu kontemporer. Latar belakang kenapa kita harus mempelajari materi ini mengacu pada 3 hal. Yang pertama, tujuan reformasi birokrasi tahun 2025 yaitu mewujudkan birokrasi kelas dunia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebagai ASN, kita harus memiliki kesadaran dalam menjalankan profesi harus berlandaskan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen dan integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi sesuai bidang tugas, dan profesionalitas jabatan. Selain itu, kita juga harus memiliki kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kontemporer. Perubahan lingkungan strategis ini meliputi beberapa level, mulai dari level individual, famili, komunitas, masyarakat, hingga global. Isu-isu strategis kontemporer yang berkembang di Indonesia antara lain tindakan korupsi, narkoba, terorisme, money laundering atau pencucian uang, proxy war yang dapat mengancam identitas bangsa, hingga media massa maupun media sosial berupa kejahatan cybercrime. Kemudian, isu-isu kritikal terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu current issue atau isu saat ini, yaitu kelompok isu yang menjadi perhatian dan sorotan publik secara luas. Kemudian emerging issue, isu yang berkembang, artinya isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Kemudian isu potensial. Di sini merupakan kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, namun dapat teridentifikasi dari beberapa instrumen. Bisa instrumen sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu di masa depan nantinya. Scan isu. Scan isu itu meliputi media scanning, koran, majalah, maupun publikasi, existing data melalui survei, knowledgeable others meliputi profesional, public-private organization meliputi komisi independen, public at large meliputi masyarakat luas. Kemudian, bagaimana sih teknik-teknik yang bisa kita lakukan atau kita ambil untuk menganalisis isu? Ada 2 teknik, yaitu teknik tapisan dan teknik analisis. Teknik tapisan ini digunakan untuk memilah-milah isu. Jadi di sini nanti kita dapat menentukan mana sih isu utama yang akan kita analisis. Kemudian teknik analisis itu digunakan untuk mencari penyebab-penyebabnya dan kemudian dicarikan jalan keluarnya. Teknik tapisan meliputi AKPL, aktual yang benar-benar terjadi, kekalayakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, problematik memiliki dimensi masalah yang kompleks, dan kelayakan artinya memiliki isu tersebut itu memiliki realita, masuk akal, dan relevan sehingga dapat dimunculkan inisiatif pemecahannya. Kemudian kita berlanjut lagi ke alat bantu tapisan lainnya yaitu USG. Di sini kita akan menuju ke langkah mana sih prioritas isu yang mau kita ambil. Meliputi urgensi, serius, seberapa serius, kemudian growth, yaitu seberapa kemungkinan memburuknya. Kemudian analisis isu meliputi mind mapping, fishbone, dan SWOT.